Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya pentingnya kita berilmu. Pada malam hari ini kita akan ambil poin yang kedua yang wajib kita ketahui dan pahami dari yang beliau sebutkan di pendahuluan pertama ini. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, as-saniyah al-amalu bih. Yang kedua yang wajib kita semuanya untuk ketahui adalah dari 4 masalah yang beliau sebutkan di pendahuluan pertama ini, beramal dengan ilmu. Sebelumnya beliau sudah jelaskan kita wajib berilmu tentang Allah. Siapa Rabb kita? Mengenal Nabi yang diutus kepada kita dan mengenal Islam. Kalau kita nanti sudah tahu siapa Rabb kita, apa agama kita, siapa Nabi kita, maka kewajiban kedua adalah beramal dengan yang kita tahu. Ini tentunya adalah buah dari ilmu. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-amal fil haqiqati huwa samaratul ilm. Beramal pada hakikatnya dia adalah buah dari ilmu. Siapa yang punya ilmu tapi tidak beramal, maka seperti pohon yang tidak berbuah, tentunya tidak sempurna. Dan sangat banyak pujian dari Allah terhadap orang-orang yang beramal dengan ilmu. Berilmu, sudah kita tahu, itu sangat utama. Sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Tapi akan lebih utama lagi kalau kita beramal. Apakah ilmu yang amalannya itu berulang atau ilmu itu yang mutlak, tidak berulang anjuran amalannya? Iya, karena bentuk ilmu itu ada ilmu yang muqayyad, terikat dengan waktu atau tempat. Kalau kita mendapati waktu itu kita ulang. Kalau kita mendapati tempat itu, maka kita ulang. Dan ada juga ilmu itu berupa ilmu yang mutlak, anjuran umum, maka kita lakukan. Dia paling sedikit ya pernah kita amalkan sekali, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pernah melewati hadis bahwa Nabi pernah berbekam dan bayar tukang bekamnya. Maka beliau berbekam dan bayar tukang bekam, dan membayar tukang bekamnya. Minimal sekali kita lakukan. Karena inilah yang dipuji sekali lagi di Quran. Orang yang berilmu sangat banyak pujiannya. Tapi orang yang beramal dengan ilmu lebih banyak lagi. Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Yang beramal, beriman dan beramal. Bahasanya bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yubasysyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira." Dan dia Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman
Yang bagaimana itu? Alladzina ya'maluna as-solihat. Yaitu yang beramal amalan soleh. Jadi orang yang beriman yang diberi kabar gembira adalah yang beramal amalan soleh. Anna lahum ajrun kabira. Bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Yang beriman itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau orang beriman itu beramal. Itulah yang dijanjikan ajron kabiron. Pahala yang besar. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah." Di surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah manusia terbaik. Jadi manusia yang paling baik itu adalah yang beriman terus yang beramal soleh. Bukan yang bilang, saya beriman, saya bersyahadat. Bagus, orang kalau sudah bersyahadat, Masya Allah. Bagus. Iya. Siapa yang mengucapkan syahadat ikhlas, itu baginya surga. Kalau dia ikhlas. Dia tidak syirik. Hanya ikhlas kepada Allah. Itu sudah bagus. Tapi manusia yang paling baik itu bukan hanya bersyahadat. Bukan hanya yang beriman. Allah yang katakan begitu. Di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala yang tegaskan. Innal ladzina amanu, itu yang pertama, wa 'amilus sholihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh digandengkan. Digandengkan. Beriman dan beramal soleh. Baru dapat keutamaan. Mereka itulah kata Allah, khairul bariyah. Manusia terbaik. Jadi, ucapan manusia terbaik ini, ciri-cirinya adalah beriman dan beramal soleh. Demikian pula, firman Allah Subhanahu wa taala ini tadi kan di dunia. Dia manusia terbaik di dunia ini. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih." Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memenuhi pahala mereka nanti di hari kiamat. Dan Allah akan menambahkan untuk mereka dari keutamaannya lagi. Karena penduduk surga, ketika mereka masuk surga, maka ada tambahan nikmat yang lebih besar daripada mereka masuk surga. Yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu tentunya sekali lagi akan lebih bermanfaat kalau kita sertakan amalan. Oleh karena itu, karena kesolehan para sahabat dan pengagungan mereka terhadap ilmu, mereka itu radhiyallahu ta'ala anhum tidaklah mendengarkan ayat atau hadis dari Nabi SAW kecuali pasti mereka amalkan. Dan bahkan mereka tidak tinggalkan sampai meninggal. Misalnya ketika Ibnu Umar mendengarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa kepada seorang yang baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, bahwa pintu langit dibuka karenanya. Dia bilang, saya tidak pernah meninggalkan doa iftitah yang pendek itu semenjak saya dengarkan. Sampai waktu dia sampaikan itu hadis. Jadi dari dia dengarkan sampai dia sampaikan hadis itu enggak pernah dia tinggalkan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi abaik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan menggunakan nama bapak-bapak. Karena orang dulu di masa jahiliyah kalau bersumpah
dia bersumpah dengan bapak-bapaknya dan ibu-ibu. Demi bapak, demi ibu. Iya. Dia bersumpah dengan makhluk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Dan dikatakan dalam hadis berteriak dengan teriakan dengan suara yang keras. Ketika mendengarkan sahabat yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia bilang, Innallaha azza wa jalla yanhaakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian antahlifu bi abaikum. Untuk kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Fawallahi, maka demi Allah, ma haliftu biha mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaan. Demi Allah, saya tidak pernah bersumpah dengan bapak-bapak. Ya. Semenjak saya mendengar Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Jadi langsung dia tinggal. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, itu tadi Bukhari Muslim dari Umar. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, lamma nazalat hadhil ayat wal yadribna bikumurihinna ala juyubihinna. Ketika turun ayat ini, yaitu surah An-Nur ayat 31. Ketika turun ayat ini, kata Aisyah, hendaklah para perempuan itu memakai khimar yang menutup wajah mereka, yang sampai ke dada, ke bawah. Itu ketika turun ayat perintah untuk bercadar, karena sebelumnya tidak ada perintah bercadar. Turun ayat dalam surah An-Nur ayat 31. Iya, kata Aisyah, akhadna uzrahunna fasyaqaqnaha min kibalil hawashi. Maka para perempuan di masa Nabi, ketika turun ayat itu, mereka mengambil sarung mereka dan merobek bagian lebih ke bawah, dan mereka jadikan ia sebagai penutup wajah mereka. Ini para sahabat. Mereka adalah orang yang paling semangat mengamalkan ilmu. Makanya mereka dikatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan kalau kita menjadi pengikut mereka dengan baik ketika mendengarkan ayat atau hadis, langsung kita amalkan, maka kita akan diikutkan. Karena setelahnya dikatakan adalah orang-orang mengikuti mereka juga dengan baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan Allah juga ridho terhadap orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan karena semangatnya mereka ini mengamalkan ilmu itu para sahabat, bahkan walaupun mereka tidak tahu sebabnya, mereka langsung amalkan. Ada kejadian aneh dalam riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabatnya. Karena waktu itu masjidnya Nabi beralaskan tanah, pasir. Maka mereka salat pakai sandal. Ya, Nabi dan para sahabat yang memiliki sandal. Karena tidak semua mereka punya sandal. Karena kehidupan di masa itu susah di awal Islam. Para sahabat di antara mereka hanya ada yang memiliki satu sarung saja. Itu yang dia pakai. Jadi suatu ketika Nabi SAW salat mengimami para sahabat. Maka ada kejadian itqala ana alaih. Tiba-tiba Nabi membuka sandalnya. Nabi buka sandalnya. Di lagi salat. Di tengah salat. Fawadahuma an yasari. Nabi membuka dan beliau simpan di kirinya. Jadi Nabi buka sandalnya dan beliau di depan. Nabi buka sandalnya dan beliau simpan di sebelah kirinya. Itu dengan kakinya. Di sebelah kirinya. Iya. Karena sunnah ketika membuka sandal disimpan di sebelah kiri. Disimpan di sebelah kiri. Kalau pakai dengan kaki kanan. Iya. Dan kemudian kaki kiri. Kaki kanan dulu baru kaki kiri.
Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan. Bahkan yang disebutkan adalah fitnah ulihi, dalam bersandalnya. Ketika belum pakai sandal, belum gunakan yang kanan. Tapi kalau ketika belum buka sandal, maka belum simpan di sebelah kirinya, di bagian kiri. Maka belum buka. Dalam sholat ini. Falamma ro'a dalikal qaum, tatkala para sahabat melihat itu terjadi, al-qawni alahum. Mereka juga buka sandalnya. Mereka juga buka sandalnya. Jadi dia tanpa bertanya, kenapa engkau buka sandal? Iya, kalau kita kadang di masa sekarang ini, kadang bertanya, sudah dikasih tahu hadisnya, masih bertanya lagi bagaimana supaya tidak dilakukan. Orang dulu tidak bertanya. Makanya mereka adalah orang terbaik. Orang yang paling bagus agamanya dan paling bagus keyakinannya. Nabi SAW katakan, khairun nasi korni. Orang yang paling bagus adalah orang yang berada di generasi para sahabat. Karena lihat mereka. Tidak ada mereka bertanya apa-apa. Iya. Karena tercela orang itu bertanya sampai ia meninggalkan amalan. Tercela. Boleh orang bertanya untuk istirsyad, meminta petunjuk, bukan supaya keluar dari petunjuk. Kalau itu sifatnya Bani Israel, sifatnya orang-orang sebelum kita. Iya. Seperti kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa berkata, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Dibilang sapi yang bagaimana? Nabi Musa bilang tidak besar, tidak kecil, tidak tua, tidak juga muda. Terus dia juga masih bertanya, masih samar bagi kami. Dia bertanya, sampai hampir dia tidak potong sapi. Iya. Para sahabat tidak seperti itu. Lihat mereka ini kejadian. Jadi dia lihat Nabi SAW buka sandal, langsung dia buka sandalnya. Falamma qadda Rasulullah SAW salat. Tatkala Nabi SAW sudah selesai salat, itu salam. Faqala ma hamalakum ala ilqaini ahlikum. Kenapa kalian buka sandal? Jadi Nabi bertanya, kan maksudnya Nabi kan buka. Terus para sahabat juga ikut buka. Sehingga Nabi bertanya, kenapa kalian buka sandal kalian? Antum tahu apa jawabannya? Kata para sahabat, qalu ra'ainaka alqaitani ana alaik. Iya. Mereka bilang, kami melihat engkau buka sandal. Engkau buka sandal. Fa'alqaina ni'alana, maka kami pun buka sandal. Baru Rasulullah jelaskan. Faqala Rasulullah, inna Jibril atani. Saya datang Jibril kepadaku. Fa'akhbaroni anna fihi ma qadaron. Jibril kasih tahu saya di dalam sandalku ada kotoran. Makanya saya buka. Kalian itu, tapi Nabi tidak mencela itu. Nabi cuma jelaskan kenapa saya buka sandal. Nabi tidak mencela semangatnya para sahabat. Ini semangat yang mereka mengamalkan apa? Ilmu. Iya. Karena mengamalkan ilmu sekali lagi itu adalah ciri kita berilmu. Itu tanda kalau kita adalah orang yang punya ilmu. Dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi belum menukil ucapan Sufyan ibn Uyainah. Dia bilang, in ana amiltu bima a'lam fa ana a'lamun nas. Jika saya mengamalkan apa yang saya tahu, maka saya adalah orang yang paling berilmu. Walaupun sedikit kita punya. Kita punya sedikit ilmu, tapi kita amalkan. Seperti tadi. Nabi kalau pakai sandal pakai yang kanan. Oh, setiap mau pakai sandal kita perhatikan itu. Itu namanya kita mengamalkan ilmu. Walaupun ilmu sedikit. Tidak usah kita beramal dengan ilmu banyak. Tunggu banyak baru beramal.
Iya, Nabi kalau bersisir beliau yang kanan dulu, baru yang kiri. Nabi kalau berwudu yang kanan dulu, baru yang kiri. Nabi kalau masuk masjid kanan dulu, baru yang kiri. Kalau masuk WC kiri dulu, baru kanan. Iya, dia amalkan itu yang kecil. Kata Sufyan ibn Uyainah, jika saya amalkan yang saya tahu, maka saya adalah orang yang paling berilmu. Tapi wa illam a'mal bima a'lam falaysa fid dunya ajhalu minni. Kalau saya tidak mengamalkan apa yang saya tahu, maka tidak ada di dunia ini orang yang lebih bodoh daripada saya. Ini katanya. Jadi ketika kita mengamalkan apa yang kita tahu, kita orang yang paling berilmu di dunia ini. Tapi kalau kita tahu ilmu, kemudian kita tidak amalkan, kita adalah orang yang paling bodoh. Kita orang yang paling bodoh. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmu itu sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Ya, rahimahullahu ta'ala. Dan banyak juga lagi ucapan dari orang-orang terdahulu. Dan kejadian-kejadian yang kita bisa ambil pelajaran bagaimana mereka itu bersemangat dalam mengamalkan ilmu. Maka ini adalah hal yang kedua harus kita tahu. Setelah kita tahu, kita amalkan. Wassalita yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Ini jika kita mampu. Yang ketiga, kita berdakwah kepada ilmu yang kita tahu. Kita ajak orang dengan berbagai macam bentuk dakwah. Tidak harus kita berdakwah itu duduk di meja sampaikan ilmu, naik di mimbar sampaikan ilmu. Nah, banyak cara ya dalam berdakwah. Dan ini adalah tentunya setelah kita punya ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basir." Katakan kepada Muhammad, ini adalah jalanku, saya mengajak orang ke jalan Allah di atas ilmu. Harus begitu. Harus di atas ilmu. Iya. Di dalam bentuk apapun itu dakwah. Kita mengajak orang. Yang penting di atas ilmu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa majalatud da'wah katsirah. Ya, lahan tempat kita bisa berdakwah itu banyak. Bisa ad-da'watu ila Allah bil khitabah, kata beliau. Bisa kita berdakwah, mengajak orang kepada Allah dengan cara berkhutbah. Ya. Wa ilqa'il muhadharat, bisa dengan ya memberikan muhadharah. Wa minha da'watu ila Allah bil maqalat. Di antaranya juga ada berdakwah kepada Allah dengan ucapan. Tidak harus kita berkhutbah, tidak harus kita muhadharah, tapi kita berucap di atas ilmu, mengajak orang dengan ilmu yang kita tahu. Wa minha da'watu ila Allah bi halaqatil ilm. Di antaranya berdakwah kepada Allah dengan cara duduk di majelis ilmu. Itu juga namanya berdakwah. Kita ajak orang untuk datang. Kita nggak bisa membuat majelis ilmu, tapi kita mengajak teman kita, ayo kita pergi ke sana. Itu sudah dakwah namanya. Itu sudah dakwah. Jangan menganggap dakwah itu sekali lagi kita jadi ustaz baru berdakwah. Enggak, berdakwah itu sesuai kemampuan. Ajak orang ke halaqah ilmu itu namanya dakwah. Juga kata belum, wa minha ad-da'watu ila Allah bit-ta'lim. Di antaranya juga kalau kita mampu berdakwah kepada Allah dengan cara mengarang buku. Kadang-kadang ada orang seperti ada yang dikenal di Yaman, murid Syekh Mukbil. Beliau bisu tuli. Tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar. Iya, cuma mendengar dibantu dengan alat bantu. Kita tahu tulisannya banyak sekali. Dia tidak pernah khutbah. Tapi ada buku khutbahnya 3 jilid. Dia tulis. Jadi orang pakai khutbah.
Saya punya 3 jilid itulah yang saya pakai khutbah di mana-mana. Penulisnya apa? Tidak pernah berkhutbah, tapi saya pakai tulisannya untuk berkhutbah. Karena dia kumpulkan tentang judul khutbah, disebutkan ayat, hadis, ucapan salaf, itu saja isinya. Tidak pernah berkhutbah, tapi dia tulis khutbah. Ratusan judul khutbahnya, 3 jilid bukunya. Dia tulis cara berkhutbah, padahal dia tidak pernah khutbah. Tapi dia tulis bagaimana cara menyampaikan khutbah yang baik. Muridnya Syekh Mukbil. Banyak tulisannya. Tidak pernah mengajar, tapi banyak tulisannya. Ini namanya berdakwah sesuai dengan apa? Kemampuan. Kalau tidak bisa ngomong, tulis. Tulis. Tidak ada halangan kita untuk menyampaikan ilmu. Mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha ad-da'watu ilallahi fil majalisil khassah. Di antaranya adalah kita mengajak orang ke jalan Allah di majelis-majelis khusus. Kita lagi duduk bersama keluarga di majelis-majelis khusus. Atau kita duduk sama teman kita di warkop. Di mana saja. Kita kasih tahu orang ilmu. Kita sampaikan satu hadis, lumayan. Bahkan sesuai dengan kejadian saja. Ada kejadian sesuatu, kita sampaikan ilmu yang pernah kita dapat. Di majelis-majelis khusus. Fa'idha jalasa insan fi majlisi da'wah. Fi majlisin fi da'watin matalan. Fahada majalul lid-da'wah ilallahi azza wa jal. Ya, kalau seorang itu duduk di sebuah majelis. Duduk di sebuah majelis. Dalam berdakwah. Maka ini namanya dia duduk di tempat dakwah. Duduk di tempat dakwah. Hanya saja belum katakan di semua tadi itu tadi. Walakin yang bagi antakuna ala wajihin la malal fihi wal itqal. Akan tetapi harus diperhatikan. Tidak boleh membosankan, tidak boleh memberatkan. Yang ringan saja. Kalau mulai membosankan, buat suasananya berubah. Iya. Tidak ada masalah kalau ada bercandanya. Ada membuat orang tertawa sedikit. Tidak ada masalah. Yang penting jangan berbohong. Kan tidak boleh kita berbohong supaya orang tertawa. Itu yang tidak boleh. Nabi SAW membuat para sahabat tertawa. Para ulama rahimahumullah ta'ala membuat juga para orang-orang yang hadir di majelisnya tertawa. Banyak dari ulama yang membuat orang-orang yang duduk di majelisnya itu tertawa. Bahkan di sana ada disebut toro'if. Toro'if itu cerita-cerita lucu dari para ulama terdahulu yang mereka lakukan, yang dinukil dari mereka. Yang dinukil dari mereka. Makanya beliau bilang ini semua ini tadi di majal dakwah tadi, tempat-tempat dakwah itu bagaimanapun, dimanapun, bagaimana caranya, tempatnya, sepantasnya tidak membosankan dan tidak memberatkan. Tidak membosankan dan tidak memberatkan. Iya. Bisa kata beliau disebutkan dengan cara kalau sudah menyampaikan ilmu seorang dai ketika ya'rudu da'iya mas'alatan ilmiah fil jalisin, ketika dia sudah menyampaikan masalah ilmiah di majelis, boleh dia melanjutkan dengan al-munaqashah, soal wal jawab, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jangan lupa tanya jawab, karena tanya jawab ini kata beliau lahu daurun kabir fi fahmi ma anzalallah ala rasulih. Tanya jawab itu memiliki peranan yang besar dalam memahami apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wa tafhimihi, dan dalam memahamkan orang. Kadang-kadang orang ketika disampaikan datar kurang sadar. Kadang dia lalai. Tapi kalau ada yang dia tanyakan pas kejadiannya, atau orang lain tanyakan, ternyata dia juga alami, pasti hadir pikirannya. Dia akan mendengarkan, apa ini jawaban? Apa ini menjawab jawabannya? Seperti kita, kadang misalnya muncul lewat di beranda Facebook, YouTube, kita akan buka kalau apa. Kan begitu. Kalau kita merasa bahwa ini penting. Maka, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tanya jawab ini memiliki peranan yang besar dalam memahamkan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin terkenal, beliau adalah orang yang suka kalau tanya jawab. Bahkan beliau
sama murid-muridnya, jalan dari meja keluar masjid, tanya jawab. Di mana-mana tanya jawab. Iya, berbeda dengan Syekh bin Baz. Kalau Syekh bin Baz, tidak mau beliau tanya jawab di jalan-jalan. Lagi jalan. Tanya jawab nanti. Iya. Nanti di saat beliau buka tanya jawab. Tapi ini karena menunjukkan bahwa dakwah itu macam-macam bentuknya. Maka yang beliau katakan terakhir, Syekh Ibnu Utsaimin katakan wa da'watu ilallah hiya wadhifatur rasul ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah itu adalah tugasnya para rasul dan jalannya orang-orang mengikuti para rasul dengan baik. Ini tugas kita semua. Sebagai pengikutnya rasul. Nabi Muhammad penutup para rasul. Tidak ada lagi rasul. Maka tugas yang dibebankan kepada kita ini adalah dakwah. Kita semua ya adalah memikul, ada kewajiban untuk menyampaikan agama ini kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita setelah kita memiliki ilmu. Ini hal yang kedua dan ketiga. Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan akan datang. Hal yang keempat yaitu yang terakhir dari pendahuluan yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Silakan. Baik. Baik, Masya Allah. Jadi, kalau penuntut ilmu dalam artian ya dia adalah orang yang datang belajar, kemudian ada pencinta ilmu. Dia tidak datang belajar tapi suka ilmu. Suka ilmu. Kemudian ada orang yang menyampaikan ilmu. Ada orang yang menyampaikan ilmu. Iya. Berapa derajat atau kedudukan? Apakah ada perbedaan atau tidak? Ada perbedaan atau tidak antara orang yang menyampaikan ilmu dan orang yang belajar ilmu dan pencinta ilmu? Tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat. Kata para ulama, Allah meninggikan orang yang beriman dan Allah meninggikan orang yang berilmu. Dan orang yang beriman dan berilmu itu lebih tinggi daripada orang yang beriman tapi tidak punya ilmu. Makin banyak ilmu yang orang mereka tahu, maka makin tinggi kedudukannya. Jadi kalau kita bertanya berapa kedudukannya, maka tergantung kadar ilmu yang dia punya. Tergantung kadar ilmu yang dia punya. Itu dilihat dari ilmunya. Dilihat dari ilmunya. Makin banyak ilmunya, makin banyak dia ambil dari warisan Nabi, maka makin besar bagiannya. Karena Nabi SAW bersabda, "Faman aqadahu faqad aqada bihaddin wafir." Terkait dengan ilmu. Ketika belum menjelaskan bahwa kami ini para nabi tidak mewariskan mata uang emas dan perak, tapi kami ini mewariskan ilmu. Kami ini mewariskan ilmu para nabi dan rasul Allah. Kemudian Nabi tutup, siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya berapa banyaknya tergantung berapa dia ambil. Maka berbeda-beda kadarnya. Hanya saja, alhamdulillah ini keutamaan dari Allah, itu derajat terkait dilihat dari ilmunya. Nanti di akhirat juga tingginya kedudukan seorang, itu adalah akhir ayat yang dia pernah baca. Kan begitu, berarti ketinggiannya kedudukannya di surga. Cuman, alhamdulillah, ya kadang kita bersedih kalau kita hanya sebagai orang yang pecinta ilmu saja, bukan orang yang datang belajar atau bukan orang yang mengajar. Enggak. Selama kita mencintai ilmu, kita bersama yang kita cintai. Itu namanya berita gembira, itu keutamaan khusus dari Allah.
Karena kata Nabi SAW, almar'u ma'a man ahab. Seorang itu bersama yang dia cintai. Jadi ada di sana kedudukan ya yang didapatkan oleh seorang karena cintanya saja. Karena cintanya saja. Secara kedudukan bisa sama. Bisa sama kedudukan kalau kita mencintainya karena Allah. Kalau kita mencintainya karena Allah. Tapi kalau dibandingkan secara kadar ilmu, maka berbeda. Tapi kalau secara kedudukan di akhirat, maka seorang akan bersama yang dia cintai. Kalau kita cinta orang yang berilmu, cinta Abu Bakar, cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman, cinta Ali, maka kita akan bersama mereka. Kita akan bersama mereka. Seperti itu, Pak. Bagaimana hukumnya menjual pakaian wanita seperti ya setelan celana? Setelan celana. Apa ini? Setelan celana. Maksudnya apa itu? Setelan. Oh, satu pasang. Begitu. Enggak apa-apa, mubah orang menjual pakaian. Masalah orang pakai di mana urusannya. Iya, sebetulnya dia mau pakai di dalam rumah atau mau pakai dalam jilbabnya. Iya. Mubah orang jual. Mubah orang jual barang mubah. Pahala apa yang didapatkan seorang istri yang merelakan suaminya berpoligami? Enggak tahu. Iya. Enggak ada hadis secara khusus. Enggak ada. Siapa tahu ada yang pernah dengar dari orang-orang yang praktisi poligami, biasanya mereka bersemangat. Siapa tahu ada yang pernah didapat? Siapa yang pernah? Siapa tahu Ahmad sudah pernah dapat? Hadis tentang keutamaan orang yang merelakan suaminya berpoligami? Siapa yang pernah dapat? Saya kasih hadiah. Tidak ada ikhwan satupun. Siapa tahu antum pernah mau sampaikan ke istrimu? Tidak ada. Iya Pak Haji. Ada pernah kita dapat? Apa dia bilang? Akan? Iya. Apa? Dibangunkan rumah emas di surga. Wih, luar biasa itu hadis. Tapi yakin jika itu hadis. Jangan sampai itu kita mau kasih semangat ibu-ibu. Ya, kasih semangat itu tidak boleh dengan hadis palsu. Harus jelas nih dulu. Harus jelas dulu. Iya. Ini, coba periksa dulu. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Kalau saya pribadi, enggak. Nanti coba cari-cari lagi. Kita sudah baca hadis-hadis seputar pernikahan, hukum poligami, tapi belum ada itu hadis. Tapi nanti kita cari terus lagi. Cari terus lagi. Iya, sebetulnya ada betul. Iya. Saya enggak tahu terus terang keutamaan hadis yang terkait dengan keutamaan berpoligami. Yang saya tahu itu poligami itu hukumnya adalah ya bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Bisa haram. Iya. Itu kalau keutamaannya Allah alam. Dan ini masalah mubah. Biasanya perkara yang mubah tidak ada keutamaan khusus. Itu kebiasaan perkara yang mubah. Rata-rata perkara yang mubah itu tidak ada keutamaan khusus. Karena dia adalah akan jadi wasilah baru punya keutamaan. Ini poligaminya kenapa begitu? Dia jadi wasilah ke haram malah dia jadi haram. Wasilah ke makruh jadi makruh. Wasilah ke mubah, wasilah ke sunnah. Dan hukum poligami bukan sunnah. Tapi bisa haram, bisa wajib, bisa makruh, bisa sunnah. Iya. Itu hukum berpoligami. Itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Para ibu-ibu sudah ribut karena poligami. Mereka lagi diskusikan, ada nggak hadisnya itu? Iya.
Apa hukum membaca surat pendek di sholat sirriyah? Surat pendek setelah Al-Fatihah maksudnya, sunnah hukumnya. Membaca surat setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Di sholat sirriyah atau di jahriyah, sama saja. Hukumnya sunnah. Enggak, bukan rukun sholat. Bukan rukun sholat. Kemudian di bawahnya, kalau masbuk di rakaat pertama di sholat duhur atau asar, kapan diganti bacaan surat pendek tersebut? Apakah di rakaat ketiga atau setelah nanti menambah rakaat? Di rakaat ketiga berarti kan kita baru kedua. Di situ kita baca. Di situ kita baca. Adapun rakaat terakhir itu bukan rakaat pertama. Karena rakaat terakhir itu adalah rakaat terakhir, bukan pertama. Iya. Karena para ulama menganggap orang masbuk, rakaat pertama dia adalah itu yang pertama sekali dia dapat. Itu rakaat pertamanya. Di situ rakaat pertamanya. Adapun rakaat yang luput, itu dijadikan rakaat terakhir. Karena Nabi SAW katakan, "Idza ataitumus sholata fa'tuha bis-sakinati wal waqar, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu." Apabila kalian datangi sholat, maka datangi dengan tenang dan penuh wibawa. Gak usah lari kalau terlambat. Datangi dengan sakinah, penuh ketenangan. Apa yang kalian dapat langsung saja ikut. Dapat duduk, ikut duduk. Allahu Akbar, duduk. Dapat ruku, ikut ruku. Dapat sujud, ikut sujud. Jangan menunggu. Jangan menunggu. Apa yang kalian dapat langsung saja ikut. Wa ma fatakum fa'timu. Misalnya kalian luput, maka sempurnakan. Kata para ulama, kata sempurnakan berarti dianggap itu terakhir. Itu dianggap terakhir, bukan dianggap pertama. Apa Ustaz, tolong beri nasihat kepada anak yang saat ini diuji oleh Allah yang sangat berat, sampai rasanya hidup ini sangat-sangat berat untuk dijalani. Masya Allah. Iya. Kita lihat ke bawah. Iya, lihat orang-orang yang lebih berat ujiannya daripada kita. Itu yang pertama. Iya, jangan melihat orang yang senang hidupnya, tapi lihat orang yang lebih susah kepada kita. Supaya kita mensyukuri nikmat yang kita diberikan oleh Allah. Ternyata kita masih ringan. Ternyata kita masih ringan. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwa ujian itu karena Allah menginginkan kebaikan pada kita. Kalau kita lagi hidup bagus, kemudian kita diuji, berarti kita diinginkan kebaikan. Karena kadang kita kalau bagus terus tidak sadar-sadar. Tapi kalau ada ujian, maka kita akan sadar. Makanya dalam hadis Nabi SAW katakan, ya, innallaha idza arada bi 'abdin khairan yusib minhu. Allah itu kalau inginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan mengujinya dulu. Allah akan mengujinya dulu. Jadi itu harus pahami baik-baik bahwa ini kalau kita dapat ujian, malah kita harus bilang alhamdulillah. Allah masih menginginkan saya baik. Karena kapan kita berada di atas kesenangan, maksiat, bahkan kita hidup semau kita, kemudian rezekinya lancar terus, maka ketahuilah itu namanya perlalaian. Tapi kalau kita dapat nikmat, kemudian kadang kita diuji, berarti kita masih diinginkan kebaikan. Masih diinginkan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Iya. Kemudian yang ketiga bahwa kita harus tahu, ya, bahwa ujian itu adalah merupakan hal yang memang harus ada. Di samping itu Allah inginkan kebaikan dengan ujian itu, dan memang itu harus hal yang harus ada. Itu hal yang harus ada. Karena dunia ini adalah dunia cobaan. Lihat hadis Nabi SAW. Kalau kita mukmin, maka dunia ini seperti penjara. Dan kalau kita orang yang jauh dari Allah, dunia ini adalah hal yang terbuka. Hal yang terbuka. Maka karena ini adalah penuh penjara, maka penuh ujian. Penuh dengan ujian. Jadi hal yang tidak boleh tidak. Ya, itu yang perlu kita yakini. Tidak boleh tidak, dan sudah ditulis.
sudah ditulis sebelum kita lahir ke dunia ini. Bahwa kita akan mendapatkan ujian di umur berapa, di usia berapa, di mana, saat apa. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Jadi tidak bisa kita lari kecuali dengan apa? Bersabar saja. Bersabar saja. Ketahuilah ujian kita itu tidak mungkin akan membinasakan kita. Karena Allah akan menguji kita hanya semampu kita saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita dengan sesuatu beban kecuali yang kita mampu saja hadapi. Yang mampu. Sebagaimana rezeki itu sesuai dengan kebutuhan kita, maka ujian juga sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah, Nabi SAW bersabda, Innal ma'unata tanzilu minallahi bihasabil mu'nah. Bantuan rezeki itu sesuai dengan kebutuhan. Maka ujian juga sesuai dengan kemampuan. Sama. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling berat ujiannya. Masih banyak orang yang lebih berat daripada kita. Wallahu a'lam. Terakhir, bagaimana cara kami yang bukan anak pondok bisa menuntut ilmu sampai ke Yaman? Iya, tidak harus orang sampai ke Yaman itu anak pondok. Yang penting kita mau belajar. Kita belajar mulai dulu dari sini, kita beristiqomah belajar. Baru kalau ada rezeki dan diberikan kemudahan, ke Yaman. Kalau ke Yaman itu masalah uang dan kemauan. Kalau kita punya kemauan yang tinggi, terus kita punya uang, bismillah. Bismillah saja. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk belajar. Tidak ada yang menghalangi kita untuk belajar. Yang penting kita punya kemauan tinggi, keseriusan, karena belajar ini harus serius. Harus serius. Apalagi kita orang luar misalnya, sudah punya anak, punya istri, besar ujiannya. Kita belajar di Yaman, istri misalnya di Indo, banyak ujiannya itu. Karena setan akan mendatangi istri kita. Akhirnya istri kita jadi setan juga. Pulang kok anak-anak ini sudah lapar, tidak ada yang kasih makan. Terus dia tambah lagi video, buka-buka baju sedikit sengaja. Supaya pulang suaminya. Macam-macam ujian. Jadi butuh keseriusan yang tinggi, kesabaran yang tinggi. Belajar. Latihan dulu saja belajar di Indo. Kita mampu nggak istiqomah setahun, 2 tahun untuk ikut satu pelajaran? Kalau istiqomah dan kita merasa mampu, kita pergi ke Yaman, alhamdulillah. Kita punya kemauan, terus punya uang, bismillah. Tidak ada yang bisa halang. Alhamdulillah. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.